siap di depan layar kaca Anda berarti sudah siap bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya yang kemarin baru saja melaksanakan ikrar talak. Ada Bedu. Assalamualaikum Bedu. Waalaikumsalam Kak Feni, Kak Rose. Bedu itu berarti ikrar talaknya kalau aku baca di itu talak 1 apa talak 3? Raj'i talak masih kalau 3 bulan masih ada kemungkinan bisa rujuk lagi. Oh gitu. Kalau mau ya. Abis itu nanti ada ikrar talak lagi nggak? Hah? Abis itu ada ikrar talak lagi? Ya nggak usah, nanti tinggal diomongin lagi bisa nikah Setelah lagi. Setelah 3 bulan nggak rujuk naik? Udah. Langsung talak 3 lah. Langsung talak 3. Oh gitu. Oke, nanti kita bahas ya sama Bedu. Tapi sebelumnya kita pojokan dulu untuk membahas yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya keributan ini sudah berlangsung cukup lama ya. Cuman aku agak bingung karena postingan yang menjadi polemik itu sudah di take down. Cuman kita menemukan jejak-jejak artefaknya melalui postingan netizen yang sudah gercep. Yaitu sempat terjadi perseteruan nanti kekesalan juga kayaknya dari Sarah Sechan tuh kesel karena dikomentarin pendapatnya sama siapa tuh influencer yang namanya Tias siapa? Tias siapa? Ah ya, pokoknya kita baca dulu ya. Tulis. Tulis, aku bingung kan gak baca. Ini postingan awalnya Sarah Sechan ya. Jadi ini berkaitan dengan bencana banjir dan tanah longsor di kawasan Sumatera itu yang diduga akibat ya tanah itu sudah tidak banyak lagi penjaganya karena hutannya banyak dibabat digantikan oleh perkebunan sawit. Terus kemudian Sarah Sechan itu posting tulisannya gini. When the buying stops the demand and killing stops. Jangan lagi pakai minyak goreng yang mengandung kelapa sawit. Mulai sekarang pakai olive oil, coconut oil, atau pure avocado oil. Cek juga bahan-bahan di produk kecantikan. Pastikan tidak mengandung kelapa sawit. Ini adalah ya ini dari pendapatnya Sarah Sechan. Nah yang bikin Sarah Sechan kesel itu kemudian ini tuh dikomentarin sama Sesatianing Tias namanya. Dia seorang influencer emang dia lebih banyak membagikan kepeduliannya terhadap sustainability dan ya lingkungan lah gitu ya, terhadap lingkungan. Terus dia bilang, kalau cuman pendapat kayak begitu aja itu mah ya dia menjelaskan itu pokoknya ada kata-kata yang dianggap pendapat itu tuh cuman omong kosong gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Itu mah omong kosong, soalnya kalau diganti sama minyak yang lain justru membutuhkan apalagi gitulah. Ada videonya cuplikannya. Coba ini ya, ini yang bikin Sarah Sechan kemudian bereaksi lagi. Tuh ya, ini coba kita baca poin yang membuat Sarah Sechan seperti ini ya. Saya sok pahlawan, saya usia 51 tahun, kerja tiap hari untuk keluarga sudah lumayan lelah. Gak punya tenaga untuk jadi pahlawan seluruh rakyat Indonesia. You use my post then call it, itu tadi omong kosong. Well, let me say, you better get your together, ya kan? On what base? Atas dasar apa kamu bilang aku baser? Silahkan pakai post saya untuk feed kamu. Untuk mengedukasi, menyuarakan pendapat kamu, bukan meninggikan suara sok pahlawan kesiangan. Baser, not everyone who wants to share wants to be a hero. Bocah halu katanya gitu. Ada lagi. Sini mana tulisannya? Aduh ya ampun, ada nggak sih versi gedenya tulisannya? Hah? Baser katanya, halu girl. What year were you born katanya gitu ya kan. Terus ada lagi. Apa lagi tuh? Nih ya, selain orang kaya baru ada juga orang pintar baru, dua-duanya nggak asik. Saya bukan dua-duanya, tapi lapar iya, sudah jam segini, yuk makan dulu, lelah juga kelamaan. Ada lagi. Gini ya, dia lagi ngetek si Sesatianing Tias. Walaupun saya sudah tulis pesan terakhir saya untuk kamu, tapi karena kamu kekeh saya harus bilang salah mengenai si kelapa sawit itu. Misalnya ibu-ibu ngeluh Jakarta polusi, tapi tunggu anak keluar sekolah di dalam mobil dengan mesin mobil nyala terus dan asap dari knalpot kemana-mana. Nah, daripada saya marah-marah soal perusahaan hutan, mungkin ada baiknya kalau saya do my part. You know, like what you preach on one of your posts. Berusaha kurangi penggunaan apapun yang mengandung palm oil sebisa saya. Apakah itu minyak goreng atau produk kecantikan? Ya, pastinya tidak bisa 100%. Pastinya penguasa tetap melakukan perusahaan hutan. But I do what I feel is right for me and my family. Beli tisu yang terbuat dari bambu, perabot dari kayu daur ulang, dan sebagainya. Kalau menurut kamu salah, oke, silakan edukasi. Saya tidak menyalahkan orang lain, tidak mengutuk ya gitu ya. Terus ada lagi nggak komentarnya Sarah Sechan? Ada lagi komen-komen Tias. Ini kalau ini Sesatianing Tias dia komen, dia bilang gini. Oh, jadi mainnya gini.
nggak balas komen saya tapi mention gini, baiklah tante katanya gitu. Umur berapa sih dia? Oh masih muda. Kenapa sih? Tadi kayaknya ada postingan Sarah Sechan yang sebel banget dipanggil kamu gitu ya? Ada ya? Ada nggak sih? Coba. Ini juga nih ya, ini ya sebagai tante-tante juga bilang ya, mana generasi yang muda-muda gini ya, yang umurnya masih 20-an, belasan gitu ya. Kalau sama orang tua tuh jangan manggil kamu pakai nunjuk-nunjuk gitu. Sopan. Jadi ibu-ibu banget ya. Sabar. Ini kemana-mana jadinya. Tapi ya sebenarnya keributan ini akhirnya sudah berakhir ya. Dengan akhirnya Tias ini sudah memberikan postnya minta maaf. Coba kita bacakan bunyi permintaan maaf dari Sesetianing Tias ini ya. Case close ya, selamat hari Rabu, selamat berkegiatan dengan niat dan tujuan yang baik. Tulisannya adalah, ada versi gedenya ya. Dia mengakui bahwa saya memang salah dan saya harusnya saya tuh memilih kata-kata lebih berhati-hati dan lebih hormat. Dan untuk itu dia bertanggung jawab dan minta maaf atas kesalahan itu. Dan sekali lagi dia minta maaf dengan setulus-tulusnya untuk pilihan diksi yang tidak tepat dan tidak bagus ya. Dan juga dia menghargai semua orang yang sudah memberikan support kepada dirinya dari awal. Dan yang siapapun juga yang sudah memberikan kritik untuk dia. Komentar netizen kita baca berikutnya. Bikin konten menghina pakai bahasa Indonesia kok minta maaf dengan bahasa Inggris. Yang kamu sakiti dengan kata-katamu pahlawan kesiangan itu adalah orang Indonesia gitu ya. Itu semua warga negara Inggris, pahlawan kesiangan itu semua warga. Yang berikutnya, oke. Si paling pengertian sama dunia dan segala isinya. Yang berikutnya. Daebak berdua sudah berbesar hati, case close. Gitu. Ada lagi komentarnya? Ingat-ingat adab dulu baru ilmu. Tapi sebenarnya mungkin dua-duanya, mungkin sudut pandangnya aja yang berbeda ya. Yang satu kan ya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan gitu. Karena ya hal yang gede kayaknya kita punya dua tangan dan punya kegiatan mungkin nggak bisa menjadi aktivis yang seutuh-utuhnya gitu mungkin ya. Karena ya jadi bisa melakukan hal yang bisa dilakukan sesederhana mungkin. Sementara yang satu berpendapat ya kalau cuman melakukan sedikit aja, hanya untuk makan gorengan aja, itu sih sebenarnya nggak berpengaruh terhadap pengerusakan alam. Tapi lebih kepada bagaimana kebijakan dan perusahaan-perusahaan itu yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan gitu kan maksudnya ya. Tapi kalau aku sih tetap setuju, tolong anak muda itu jangan kamu ke orang tua ya, panggil gitu. Kak, Mbak, Mas ini namanya, Pak ini, Pak itu, Bu itu gitu. Kamu. Ya, kita ke Bedu, kita lihat profil berikut ini. Harabdu Thohar atau Bedu, komedian kelahiran 1979 yang pernah tergabung dalam grup Lawak Cagur pada 1999 ini menikah dengan Irma Kartika Anggraini selama 15 tahun dan dikaruniai 3 anak. 9 Desember kemarin resmi bercerai setelah melakukan ikrar talak dengan suara bergetar lantaran khawatir jika setelah ini mantan istrinya tidak lagi berada di jalan yang lurus. Pria yang pernah menalak sang istri sebanyak 4 kali hingga sempat melaksanakan akad nikah lagi ini mengaku pernah ada orang ketiga di pernikahannya seperti gambar yang pernah diposting mantan istrinya. Setelah bercerai, Bedu diwajibkan membayar nafkah sebesar 50 juta serta hak asuh ketiga anaknya jatuh ke tangan mantan istri, namun Bedu bebas bertemu kapanpun. Benarkah Bedu sempat menahan tangis ketika membacakan ikrar talak? Dan benarkah Bedu sedang dekat dengan seseorang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Ini ada Bedu ya, artikelnya adalah sudah resmi cerai dan mengakui suara bergetar saat melaksanakan ikrar talak gitu. Iya. Itu kamu kalau mengingat lagi di saat itu kan momen besar juga ya dalam kehidupan kamu sebagai seorang suami, Iya. seorang kepala keluarga gitu. Apa yang bikin bergetar? Iya, mengingat anak-anak. Tanggung jawab aku sebagai kepala keluarga, apakah masih bisa punya peran yang berarti gitu? Apakah masih punya peran yang benar-benar bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak gitu kan? Apakah aku benar-benar dengan waktu yang terbatas, dengan ruang yang juga dibatasi nantinya kan? Apakah aku masih bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak aku gitu kan? Itu yang aku pikirkan pada saat pembacaan ikrar talak itu. Gitu. Ini kan momen yang beda ya, mungkin pada saat keputusan ayo kita bercerai secara baik-baik, kemudian proses sidang sampai akhirnya ikrar talak itu kan kayak udah final nih gitu ya. Final. Sempat ada mikir gini, aduh kayak nyesel gitu nggak? Nyesel sih enggak, cuman sempet untuk berpikir ulang apakah keputusan ini sudah tepat atau tidak. Tapi akhirnya ya karena ini perjalanan sudah jauh ya kan,
kalau balik ke belakang juga nanti juga malah buang-buang waktu. Lebih baik kita berpikir ke depan, sama-sama berpikir menata kehidupan kita masing-masing agar apa yang sudah kita pilih nggak sia-sia. Oke. Gitu. Akhirnya ya udah lanjut aja akhirnya. Ini ada video wawancara setelah kamu melaksanakan ikrar talak ya. Kita lihat yang berikut dulu. Ini menarik gitu ya. Ada keprihatinan kamu. Tadinya semua ibaratnya di bawah naungan kamu sebagai kepala keluarga gitu. Ada kekhawatiran mantan istri, ibunya anak-anak itu ketika sudah berpisah. Ada apa yang kamu khawatirkan tuh apa? Iya, lost control. Lost control. Lepas pengawasan, ya kan ketika masih sama saya aja kadang-kadang suka ada lepas gitu kan. Artinya apa yang saya minta kadang dia suka nggak lakukan, kadang gitu kan. Tapi nah ditambah lagi nanti selepas berpisah dengan saya, artinya kan waktu saya udah nggak 24 jam sama dia gitu kan. Ya saya dan ditambah lagi saya sudah tidak bisa mengontrol dan mengintervensi dia lagi. Nah, udah haknya, Sementara ya? dia masih menjadi ibu anak-anak saya nantinya. Nah, saya nggak mau anak-anak saya punya tauladan, punya role model yang keluar dari jalurnya seharusnya sebagai mestinya dia menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Oke. Ini sudah kamu sampaikan kepada yang bersangkutan? Oh sudah. Jadi dia bilang kan, aku nggak mau ya kayak artis-artis yang mohon maaf, aku nggak bisa Sebut namanya? Emang nggak boleh disebut juga namanya gitu. Misalnya? Tadinya berhijab, kemudian merasa bebas tanpa ada lepas hijab, terus bergaul lagi ke tempat-tempat yang harusnya kalian sudah tidak lagi menginjakkan ke tempat-tempat itulah gitu kan. Karena harusnya lebih fokus ngurus anak-anak gitu kan. Nah, saya khawatirnya seperti itu. Ya kalaupun kesana ya untuk mungkin ngerayain mengucapkan ulang tahun sama temennya nggak ada masalah. Bukan untuk hangout, untuk menghabiskan waktu untuk ya tempat-tempat yang banyak tempat yang lebih enak lah untuk menikmati suasana gitu. Jadi salah satu cara kamu menjaga dan mencegahnya gimana? Ya udah nggak bisa dicegah lagi. Ya karena dia udah bukan istri saya lagi nantinya kan. Makanya itu yang saya pikirkan. Oke. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengingatkan ibunya lah gitu. Tapi sih saya yakin Anggi nggak seperti itu lagi. Maksudnya dia juga udah mulai dewasa lah. Oke. Tapi kan yang nggak ada pengawasan ibaratnya ya kalau menjadi kepala keluarga masuk dalam satu keluarga kan saling mengingatkan. Kan sebenarnya potensi seperti itu bukan cuma ibunya anak-anak, bapaknya anak-anak juga ada potensi itu juga. Yang bikin saya getar tuh justru buat saya pribadi. Gitu. Serius? Loh, laki-laki ketika sendiri bebas pilihannya banyak banget, ya kan? Bisa positif, bisa negatif. Iya. Kalau lagi iman kita bagus, positif. Kalau iman kita lagi turun, tiba-tiba lagi setan godanya kuat banget, laki-laki sendiri gitu kan. Nah, itu yang justru saya takutkan. Sebenarnya perceraian yang paling saya takutkan adalah untuk diri saya pribadi sendiri sebenarnya. Saya jatuh kepada hal-hal yang negatif gitu. Oke. Baik, ini kita mau tanya dulu nih, kamu menilai perasaan kamu ya 1 sampai 10, seberapa besar perasaan bersalah terutama kepada anak-anak ya atas perceraian ini 1 sampai 10? Ya, Skalanya berapa? besar sih. Besar ya? Saya berpisah 10. tapi mau tidak mau ini harus saya ambil gitu kan. Ya, sebesar-besarnya lah. Ini kesalahan karena saya gitu. Kepada anak terutama ya? Terutama pada anak ya. Rasa kesepian, Kesepian ada pasti. berapa skalanya? Kalau di skala 1 sampai 10? Besar lah ya. Apalagi ketika kalau ketemu anak-anak tuh. Alhamdulillah terakhir masih bisa nganterin Devan ke Jurang Pencaksilat, nemenin Abrar yang kakaknya cari sepatu, nemenin Maila jalan-jalan beli mainan. Masih ada kesempatan terakhir tuh sebelum talak kemarin itu masih bisa ngajak mereka jalan gitu. Dan setelah itu kapan lagi ntar ada waktunya gitu. Karena nanti khawatir ketika masing-masing sudah punya pasangan tuh pasti akan ada distorsi-distorsi nggak enakan untuk ketemu sama, padahal niatnya pengen ketemu anak, tapi khawatirnya itu bisa diterima nggak masing-masing pasangan kita gitu. Oke. Depresi? Enggak Perasaan bebas? juga, malah bebannya makin. Ada. Rasa lega? Ya walaupun lega cuman kamar doang, nggak ada orang, jadi lega. Nggak berdua sempit-sempitan gitu ya? Nggak, biasa kan saya mohon maaf ya, kalau tidur kan saya suka ngorok tuh. Kadang-kadang saya suruh tidur di bawah, dia di atas. Gitu. Sekarang mah terserah mau di atas Jadi di bawah. kamu ngoroknya lebih bebas gitu ya? Bebas sampai saya wah gitu. Ini ada juga yang mau kita tanya nih, kamu katanya sudah mengenalin foto calon yang mau kamu deketin kan? Itu malah bercanda aja sih Coba sebenarnya. kita lihat cuplikannya berikut ini.
Bahkan saya sudah pernah memperlihatkan calon yang mau saya nanti deketin gitu kan. Saya kasih fotonya, kalau ini gimana mas? Enggak, kenapa? Kayak mama di TikTok kata gitu. Ya Allah, ya udah dah, saya batalin, saya cancel lagi. Nyari lagi dari pelan-pelan dari awal, nyarinya kemana lagi saya juga nggak tahu kan. Itu kan ketemunya gitu. Tadinya mau mulai mendekati, tapi anak saya nggak setuju. Karena buat saya yang penting anak-anak nyambung dulu sama anak-anak, baru saya mah gampang lah gitu kan. Ini serius. Tapi emang saya ketemunya loh. Saya lihat di IG, ada yang cakep saya follow, ada yang cakep saya follow. Enggak, emang sedemikian pengen cepat langsung punya pasangan lagi? Iya, karena saya kalau sendiri tuh khawatir. Khawatir apa sih? Ya itu tadi, terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Loh, yang kemarin? Yang mana? Yang kemarin? Baru ketemu sekali. Yang mana yang kemarin? Iya, baru ketemu sekali, pokoknya baru ketemu sekali aja. Habis itu udah gak ketemu lagi. Oh, jadi nggak ada nih, emang lagi kosong. Kosong banget ini tuh, lihat aja di belakang tuh. Kosong banget. Aku Nggak, cepet, tapi nggak- bahkan sampai coba-coba mau deketin Raisa aku. Oh, mau deketin Raisa? Astaga. Ya, Belgia aja, Belgia gila aja gitu kan. Iya. Morning, apa kabar? Oh, kamu beneran? Beneran. Serius? Kamu nge-DM Raisa? DM. Apa aku pakai pantun apa tuh? We want more artinya si Jimaning gitu kan. Pakai pantun? Iya, Terus? we want more artinya si Jimaning. Morning. Oh, ya Udah Allah. aku tinggal, nggak aku buka lagi nggak berani. Sini aku buka. Tadi IG nih. Kalau pengen buka udah dijawab. Kayaknya nggak bakal jawab, nggak bakal. Dilihat nggak sama Raisa? Saya juga enggak lah. Terus nggak, maksudnya ya itu kamu, terus kamu yang kamu cari gitu, yang kamu tunjukin ke anak tuh ada kriterianya dong pasti? Atau random aja seketemunya bener? Random aja sih ketemunya. Saking aku, pokoknya aku nggak mau pilih-pilih lah. Aku nggak mau sok punya kriteria, yang penting dia mau aja sama aku, udah itu aja. Jadi kamu tunjukin ke anak dulu. Iya. Kalau anak oke, baru kamu Hah? baru kamu deketin. Iya, itu aja dulu. Soalnya yang kan- penting anak nyambung sama anak, karena kan dia akan jadi ibu sambung. Kalau ibu sambung nggak nyambung sama anak, nggak jadi ibu sambung. Ibu nggak nyambung jadinya. Nggak, tapi kan kasihan juga anak-anak, maksudnya itu kan baru ya. Ini kan bapak ibunya baru pisah, terus tiba-tiba bapaknya nih, yang ini gimana kan anak-anak kayak, ih apaan sih gitu. Baru satu doang, makanya kalau saya kasih pilihan mungkin anak-anak bisa, ini boleh dia ayah nih, ini gitu. Karena pilihan cuma satu, orang kalau pilihan satu kan gampang, enggak, ya udah habis selesai. Nggak, tapi ini termasuk kepikiran juga nggak bahwa ya ini kan proses perceraian buat kalian orang tua tuh berat, apalagi buat anak-anak gitu. Kalian ada perjanjian nggak sih ngasih waktu berapa lama buat anak-anak sebelum ada orang baru masuk ke dalam kehidupan kalian? Nggak ada, kita berpisah tanpa ada tuntutan apa-apa. Godong gini nggak ada, saya kasih semuanya mobil sama rumah. Masalah hak asuh anak, ya kita asuh bareng-bareng gitu. Jadi kalau dalam angan-angan kamu nih, kamu mau misalnya ketemu gitu, menikah laginya masih nunggu setahun atau langsung? Iya, kalau misalkan ada mau saya kawinin. Serius? Ya, kalau dia mau. Biar apa sih? Biarin aja namanya udah gede. Bukan. Maksudnya emang nggak pilih-pilih gitu buat kamu? Nggak Buat ada aku yang trauma penting- gitu kan nggak, pernikahan nggak. sebelumnya kan? Sebenarnya yang penting buat aku sih agamanya, dia paling nggak aku bisa ngeliat dari agamanya aja. Kalau agamanya ya minimal kayak Kak Ares lah gitu. Nah, apa? Apa gitu? Apa? Apa orang gua nggak beragama? Asal juga ya. Maksudnya gimana? Ya minimal dari agamanya dulu Kak Ares. Oh, itu dulu. Jadi abis itu udah ngikut aja Kecantikannya. kecantikannya. Iya. Ada trauma gitu nggak sih? Dulu kan aku cantiknya dulu baru agamanya. Oh, sekarang aku agamanya balik, dulu. agamanya dulu baru cantiknya. Jadi aku nggak repot. Oke, jadi tantangan dari pernikahan sebelumnya yang akan diperbaiki nanti di kemudian hari itu apa? Menyambungkan anak-anak, tantangannya adalah. Menyambungkan anak-anak. Iya, supaya anak-anak tersambung, terhubung, terkonek batinnya gitu. Karena kan menjadi orang tua bukan hanya sekedar merawat, tapi juga mentransfer isi hati, mentransfer perasaan kepada anak-anak itu kan perlu frekuensi yang sama. Oke, kalau di antara suami istri ada yang mau diperbaiki nggak dari pernikahan yang sebelumnya? Yang kamu lakukan lebih baik lagi gitu? Ya pokoknya ya aku nggak mau muluk-muluk lah, takutnya ntar udah pokoknya nanti aku terima aja siapa yang menjadi jodoh aku nanti. Kamu terima aja. Oke, baik. Ini ada lagi nih postingannya dia nih soal poligami. Kamu nanya nih kan, kamu repost sebenarnya. Yang mana sih poligami? Ada yang mana? Ini kamu repost, kan kita tanya kenapa kamu repost ini. Hah? Tidak ada hukuman baginya, bagi suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, tanda tanya. Terus jawabnya adalah tidak ada hukuman baginya. Itu termasuk yang Allah bolehkan baginya. Justru hukumannya pada istri jika dia benci dengan ini dan menghalangi suaminya dari apa yang Allah bolehkan. Ini yang kamu repost nih, kamu Iya. lupa kamu repost ini. Iya kayaknya ya, iya.
Iya, betul. Sempat ada niat nikah lagi. Memang ada pada saat itu. Pada saat itu Iya, mau poligami gitu. mau poligami. Ya, ya itu memang sempat ada, udah itu aja. Sempat nikah lagi juga. Belum, Oh belum ya kan? belum ada. Kedepannya gitu, kebayangnya? Kebayangnya kalau Allah takdirkan ya, aku nggak berusaha untuk mengejar itu sekarang ya. Karena aku lebih fokus pada anak-anak. Oke. Tapi kalau Allah takdirkan untuk bisa aku ada di posisi itu, ya aku terima itu sebagai takdir aku sekarang. Aku akan terima itu sebagai takdir, bukan sebagai tujuan hidup aku. Oh bukan itu tujuannya, tapi Bukan kalau emang itu. terjadi, Itu sebagai takdir. Karena sekarang aku hidup cuma cari ridho Allah aja, Kak Ros. oh oke. Aku mau sendiri, aku mau berdua, aku mau bertiga. Kalau Allah ridho, aku jalanin. Oh, tapi kan ngejalanin satu aja susah. Belum ketemu, satu aja belum ketemu. Iya, apalagi kan? Nah iya, berarti takdir aku belum dulu. Oh iya belum. Oke, baiklah nanti kita ngobrol lagi sama Bedu ya. Kita ke Bang Madun dulu nih. Bang Madun juga yang kemarin sempat membagikan kegiatannya, dia aktif sekali. Ikut membantu menggalang dana untuk menampung ya masyarakat yang masih ingin memberikan bantuan buat saudara-saudara yang tertimpa musibah bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kita lihat dulu profil Bang Madun berikut ini. Kita sudah bersama dengan Bang Madun. Kita mau lihat dulu nih Bang Madun, nih kegiatan Bang Madun dalam membantu menggalang dana untuk donasi. Kita lihat berikut. Bang Madun, itu inisiatif dari siapa tuh Bang Madun? Aku. Dari Sendiri. Bang Madun sendiri. Aku telepon waktu udah rame tuh. Anak muda, lu pada di mana? Di rumah, Be. Ayo, get up, bangun. Kita ngamen. Serius, Be? Iya. Oke, Des, oke. Itu anak-anak yang punya band, kumpulin semua. Oke. Dari Poris, Cipondo, Ampera, ayo. Kita gabung. Ya ada kayak ada panggungnya itu juga tuh. Ada panggung yang terakhir panggung. Terakhir panggung itu siapa yang Terakhir bikin? malam Senin itu. Itu tanpa biaya sedikit pun dari masyarakat. Kita semua sendiri sumbangan anak-anak dari inisiatif masyarakat. yang udah pada kerja, pada ngeluarin dompetnya masing-masing. Jadi RT RW nggak ada yang tahu. Oh, RT RW. Nah itu udah berapa hari tuh melakukan kegiatan kayak gini nih ngamennya nih? Kita ngambil 3 hari doang kok. 3 hari doang. Dan Iya. itu sudah terkumpul berapa Bang? Hampir 15 jutaan. Hampir 15 juta. Iya, itu dari ngamen aja. Dari ngamen aja. Dan ini memang ngamen itu hasilnya nanti untuk didonasi. Untuk didonasiin. Gimana cara mendistribusikan donasi itu dalam bentuk apa? Dikirimnya kemana? Kebetulan kan kita lagi ngerenovasi warung, jadi kita nggak bisa ke Sumatera ataupun ke Aceh. Jadi kita serahin ke anak-anak muda semua yang pada ikut di situ di acara itu. Oh, jadi kepada relawan. Bintar Hambali itu, terus dari sekitar Cipondo juga, anak-anak sekitar Cipondo semuanya kita kumpulin. Nanti ini Babe cuman jadi istilah kata jadi sandaran lu nih. Gue jadi tameng lu dah. Gue oro-oroin di jalanan, kita ngamen bareng-bareng, kita kumpulin dananya. Masalah lu kirimnya nanti semua gue serahin ke lu anak muda. Oh, jadi ini anak-anak muda yang Iya. Urusannya nanti bagaimana Betul. mendistribusikan ini Tapi ya. tetap dia komunikasi sama aku. Oke, baik. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Runting Nasibat. Kita masih kembali bersama Bang Madun nih. Kemarin yang sempat viral juga nih Bang Madun, ada statement dari wakil rakyat gitu ya, yang kalimatnya itu pokoknya jadi orang nangkapnya kayak seolah-olah dia itu membandingkan dan mengecilkan donasi masyarakat gitu ya. Cuma 10 miliar aja gitu, itu aja viral banget gitu ya, gitulah. Nah ini biar aku nggak salah kutip, kita lihat ada cuplikannya. Gitu. Ini mungkin maksudnya baik ya, supaya pemerintah itu juga menginformasikan kinerjanya itu sudah sampai mana gitu kan. Itu kan himbauannya dia ke Komdiji. Cuman ya pilihan kata si paling-paling sama cuma 10 miliar aja itu ya yang Bang Madun kalau sampai ada yang bilang, cuma gitu viral baru datang sekali aja viral. Hari ini gue bersama Rumpi Sekret mengucapkan terima kasih banyak untuk warga ketemu warga. Karena ini harus diapresiasikan. Betul. 10 miliar itu nggak dikit cuy, banyak. Mereka berbondong-bondong cari donasi, harusnya bangga dong. Iya bangga ya. Masa pada ngiri sama masyarakat, ketemu masyarakat cuy. Iya. Makanya jangan kebanyakan tidur, kerja mah. Iya, Ah. itu kan maksudnya ini buat siapa aja, Buat siapa kebanyakan aja, jangan banyak tidur. ya. Ente. Gitu. Iya. Giliran disekak mati ya habis semua. Iya. Lah kan emang dari zaman dulu mah warga Indonesia itu bergotong royong. Betul, iya. Cuma sekarang memang kalau ada Iya. yang namanya influencer ya akhirnya memang beritanya bisa lebih luas karena semua orang punya media gitu ya. Jadi sebaiknya memang bukan untuk jadi saingan kan? Ya gitu. jangan saingan dong. Lebih baik untuk saling bersinergi. Iya.
Tapi udah minta maaf katanya. Ini postingan dari Ferry Irwandi begitu ya. Dia menganggap harusnya ini disikapi dengan tenang aja, karena kita jangan menimbulkan keributan baru. Lebih baik memang fokus pada bagaimana cara kita bisa semaksimal mungkin membantu meringankan beban para korban bencana banjir dan tanah longsor yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dan dia bilang gini ya, beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu karena nggak adanya juga memelihara konflik di situasi seperti sekarang. Saya juga udah sampaikan beberapa concern dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan beliau menerima. Ya baiknya sih permintaan maafnya mungkin di Instagramnya aja dibuka gitu, karena mungkin yang tersinggung juga yang ikut menyumbang kan gitu ya. 10 miliar itu kan terdiri dari yang mulai ratusan juta, puluhan juta, jutaan, bahkan mungkin yang cuma 10.000, 100.000, tapi dari penghasilan yang berapa gitu kan. Nilainya kan nggak bisa diukur dari besar kecilnya, tetapi dari seberapa ikhlasnya masyarakat itu turut berpartisipasi. Ya ampun, pilih aku nomor berapa? Kita juga bintang tamu kita selanjutnya ada Dian Sudiro. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, baiklah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Aduh makin glowing ya setelah kembali single. Kalau kita Google Me, coba kita lihat nih. Dian Sudiro, apa yang dicari orang resmi bercerai? Apa yang dirasakan Bu setelah melewati prahara ini semua? Oh, lega sih. Lega karena melewati prosesnya yang benar-benar lama banget dan juga susah ya, selama 6 bulan kan baru dinyatakan resmi. Apa sih yang menjadi kendalanya tuh apa? Yang menjadi kendala pertama adalah domisili, karena pernikahan kan tadinya di Palembang, terus untuk gugatan dan persidangannya kita pilihnya yang di Tangerang, di Jakarta. Itu domisilinya juga susah, terus juga dari pihak mantan suami ini yang tidak pernah hadir dalam persidangan juga. Komunikasinya tapi lancar atau nggak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi sejak dia meninggalkan rumah, tidak ada komunikasi lagi. Jadi yang berkomunikasi hanya kuasa hukum sama pihak pengadilan yang langsung mengirim surat panggilan. Tapi ditandatangani sama pihak keluarga mereka, cuman tidak hadir aja di persidangan. Jadi ini makanya diputuskan secara fast track gitu ya? Yes. Itu yang bikin lama, karena nunggu diundang, dia nggak datang, mundur lagi, diundang. Sama kemarin ada dibutuhkan saksi juga untuk saksi dari kerabat dan keluarga untuk bukti-bukti yang saya gugat gitu. Oh oke. Nah ini kan kamu ada postingan nih, coba kita lihat di postingannya ketika sudah resmi tok gitu ya. Wah, Dear Dian Sudiro, selamat atas statusnya. Ternyata jadi janda sedirayakan ini. Tapi sebelum resmi tok tuh kamu kayaknya nggak ada postingan apa-apa gitu. Kenapa? Ada apa? Benarkah kamu juga sudah punya pacar baru yang mengirim bunga mawar buket besar-besar itu? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Lutu. Ini temanya adalah bagaimana setiap orang itu merayakan setiap langkah dalam kehidupannya ya. Walaupun perceraian, perpisahan awalnya mungkin sedih banget, sakit, rasa dihianati. Tetapi ketika akhirnya berakhir, rasa yang paling besar kamu rasakan apa? Lega? Lega sih, lega. Masih ada sedihnya nggak? Ada sedikit sekali, tapi kayak yang diingat itu cuman sedihnya adalah kayak proses pas melewatin proses perceraian ini. Oh gitu. sedih. Iya, marahnya sedih. masih ada? Marah udah enggak, karena kemarin kebetulan sempat berangkat umroh juga, jadi kayak lebih pulang lebih ikhlas, lebih sabar, lebih lega. Trust issue? Tetap pasti. Oh tetap masih ada. Ini ada postingan kamu juga nih dengan kue ya. Sekarang banyak yang merayakan perceraian dengan kue. Itu bukan birthday cake ya, tapi unmarried cake gitu ya. Ini sama juga kayak siapa? Tasya Farasya juga nih ya, certified unmarried ya. Terus kemudian yang beberapa tahun sebelumnya juga Dena Devanka juga nih ya. I do, I did, I'm done. Nah, ada lagi yang di Google dari Dian nih ya. Katanya kamu udah pacaran, punya pacar baru. Yang katanya kirim bunga, yang inisialnya J ya depannya ya. Sebenarnya oh ini ya. Iya. Sebenarnya ini beda-beda. Beda-beda orang yang ngirim. Iya, jadi aku belum ada pacar. Ini beda-beda yang ngasih? Beda-beda, yang ngasih beda. Jadi kamu kenal semua atau baru kenal atau Kenal. Tapi emang konteksnya semua teman dekat. Oh, tapi cowok-cowok? Cowok-cowok. Oh. Cowok-cowok, tapi nggak ada yang pacaran. Nggak ada yang pacaran? Nggak ada.
Cuman yang ini ke spill karena ada inisial J-nya. Makanya ketahuan dari si Jayzek. Oh, terus kan gitu dia, wow, terus gitu Iya. Maaci. Jadi ketahuan deh itu ya dia Iya. ngirim karena kamu bilang Maaci. Tapi dari teman-teman ini mana yang ke arahnya memang mendekati? Ada? Ada. Oh, Tapi dipesan- nah, tapi masih jauh lah, namanya pendekatan aja Oh. sih. Kalau sama Jaya sih kita so far temenan, bahkan jauh dari sebelum aku menikah udah temenan deket sama Jaya. Si Oh. Jayzek ini. Oh, tapi dia suka sama kamu? Enggak tahu. Kita telepon dulu ya. Ada pesan dari netizen, coba nih. Nih netizen komentarnya apa? Nggak trauma sama yang DJ, katanya gitu. Gimana Bu nanti? Sebenarnya masih trauma karena kan profesinya kerjanya sama-sama di dunia malam, cuman kita nggak bisa ratain semua profesi orang yang sama, ini kan tergantung pribadi masing-masing juga. Iya. Tapi balik lagi bahwa aku emang belum ada ikatan hubungan apa-apa sama seorang DJ ini. Oke, yang berikutnya ada lagi. Ada komentar netizen gimana? Ayo, komentarnya. Kak, hati-hatilah bombing katanya gitu ya. Kalau di awal-awal kan masih, Iya. kamu kan sempat tuh ya, kamu sempat cerita yang kamu waspadai adalah cowok-cowok yang mulutnya bombing. manis banget. Jadi trust issue. Jadi walaupun udah dikasih bunga kayak gitu juga masih belum pacaran juga. Masih belum tergerak ya hati. Iya. Jadi kamu kira-kira akan tergerak kalau melihat Nggak tahu ya. Kalau tahu ya. sejauh ini belum. sejauh ini belum? Sekarang yang jadi pelajaran adalah diri aku tuh jadi pribadi yang gampang nge-cut off orang gitu. Kalau dulu tuh aku bener-bener kayak dia punya kesalahan, aku tetap bisa maafin gitu, tetap bisa maklumi. Tapi sekarang gampang nge-cut off orang Jadi kayak. kamu ada boundaries ya. Iya. Jadi kamu Boundaries maafin dari tapi sana. ya udah sih sampai di Iya, situ betul. aja. Jadi kira-kira kamu carinya nanti kapan lah kira-kira kamu mulai serius mikirin? Oh belum tahu. Kalau sekarang masih sibuk kerja aja. Sibuk kerja aja ya. Kalau Bedu, ini udah kenalin ya sama Bedu ya? Udah. Udah dibalas belum sama Raisa? Kamu sih yang malas. Bang Madun, terima kasih ya. Ini kok bisa kebaran nih janjian. Jodoh banget sama Iya. Bedu ya. Bedu makasih juga sudah hadir. Terima kasih Makasih, juga dia Dini. sudah berbagi cerita ya. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari sini ya, hidup itu memang pilihan gitu ya. Kadang ada kejadian-kejadian di luar jangkauan atau kontrol kita, tetapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menata hati, terus merayakan apapun yang kita hadapi ke depannya. Semoga menjadi jalan yang lebih mudah buat semuanya. Amin. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rupi No Secrets.